Perkenalkan, nama saya Rio Samuli Aditya Henuk dengan NIM 17060040030. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi yang akan saya bawakan adalah sampel acak berlapis, dan saya akan menjelaskan sedikit juga tentang taksiran rata-rata populasi. Kita masuk ke materinya. Sampel acak berlapis atau biasa disebut juga dengan sampel acak berstrata adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan atau strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam sampel acak berlapis, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan, dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Di sini saya sertakan dengan gambar. Di sini kita bisa lihat bahwa kelereng yang ada pada gambar itu merupakan populasi, sedangkan kelereng yang berwarna, ada warna biru, warna merah, dan lain-lain, itu merupakan elemen dari populasi tersebut. Yang berikut, kita masuk pada konsep dasar metode sampling acak berlapis. Pada umumnya, populasi-populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen, karena apabila diketahui karakter elemen populasi bersifat homogen, maka prosedur pengambilan sampel tidak perlu rumit, tidak perlu menggunakan teknik sampel yang sulit, dan ukuran sampel yang diambil pun cukup sedikit saja. Ini saya juga sertakan dengan gambar populasi pelajar pada suatu kota. Kita bisa lihat di sini ada pelajar-pelajarnya dikelompokkan menjadi beberapa warna. Ada warna biru tua, biru muda, dan juga warna abu-abu. Itu disebut, kita bisa menyebutnya dengan stratum atau strata. Dalam sampel acak berlapis, setiap kelompok di dalam populasi yang dibentuk untuk tujuan penelitian tersebut biasanya disebut dengan stratum atau strata. Nah, di sini saya memberikan contoh. Di sini ada stratum 1 atau strata pertama, itu adalah mahasiswa. Yang kedua, stratum 2 adalah pelajar SMA, dan stratum 3 adalah pelajar SMP. Dari keseluruhan pengambilan sampel, pada umumnya prosedur yang digunakan dalam survei adalah pengambilan sampel berstrata. Dalam pengambilan sampel berstrata, populasi dari N unit dibagi menjadi K populasi yang disebut strata. Bagian ke I mempunyai unit di mana I itu berkisar dari 1, 2, sampai K. Bagian-bagian populasi tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, sehingga masing-masing populasi terpisah. Yaitu kita bisa lihat di sini N besar 1 ditambah N besar 2 sampai ditambah N besar K sama dengan N. Untuk populasi di sini kita notasikan dengan N besar. Yang berikut, suatu sampel diambil dari setiap strata-strata yang independen. Jumlah sampel antar strata ke I menjadi NI, di mana I itu berkisar dari 1, 2, sampai K, yaitu N kecil 1 ditambah N kecil 2 sampai N kecil K sama dengan N kecil, di mana sampel ini kita notasikan dengan N kecil. Tujuan utama dari stratifikasi adalah untuk membuat hubungan timbal balik yang lebih baik dalam populasi, sehingga dapat memberikan ukuran yang lebih tinggi untuk keputusan relatif. Kita akan masuk ke rumus sampel acak berlapis. Kita ketahui sebelumnya bahwa populasi dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Andaikan populasi dibagi menjadi L strata, maka banyaknya unit serta beberapa besaran karakteristik yang diperlukan dalam stratum dinyatakan dalam notasi-notasi berikut. Indeks H dalam notasi menyatakan stratum ke H. Jadi, H bisa berkisar dari 1, 2, sampai L. Kita masuk yang rumus yang pertama. Kita bisa lihat NH, banyaknya unit dalam stratum ke H, itu N besar H. Yang berikut N kecil H, banyaknya unit dalam sampel yang diambil dari stratum ke H. Yang berikut YHI, nilai pengamatan atau nilai karakteristik untuk unit KI dalam stratum KH. Yang berikut WH kecil sama dengan NH per N, itu adalah bobot stratum KH. Yang berikut adalah FH ini adalah fraksi sampling dalam stratum KH. Yang berikut adalah Y bar H sama dengan
sigma YHI per NH. Itu adalah itu untuk menghitung nilai rata-rata karakteristik dalam stratum KH. Yang berikut Y bar H sama dengan sigma YHI per NH adalah nilai rata-rata karakteristik sampel berukuran NH yang diambil dari stratum KH. Yang berikut adalah S kuadrat H sama dengan sigma YHI kurang Y bar H kuadrat per NH kurang 1. Ini adalah varians karakteristik dalam stratum KH. Yang berikut adalah S kuadrat H sama dengan sigma YHI kurang Y bar H kuadrat per NH kurang 1. Ini adalah varians karakteristik sampel berukuran NH dari stratum KH. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan membahas soal berikut. Suatu penelitian pada kegiatan ujian kompetensi guru UKG di Kota Bandung tentang manfaat dan tindak lanjut dari UKG yang diikuti sebagai berikut. Kita akan bagi ke dalam tiga strata. Yang pertama, itu golongan 2A sampai 2D, itu berjumlah 500 orang. Strata yang kedua, itu golongan 3A sampai 3D, berjumlah 2.000 orang. Yang ketiga, strata yang ketiga, itu golongan 4A sampai 4D, berjumlah 5.000 orang. Dengan total populasi yang kita ketahui adalah 7.500 orang. Dengan tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 5%, kita akan menghitung jumlah sampel yang harus ditarik. Di mana kita ketahui bahwa N kecil tadi adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan D kecil adalah presisi yang ditetapkan. Nah, di sini jumlah sampel yang harus ditarik adalah sebesar sejumlah 379 responden. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh jumlah sampel setiap strata sebagai berikut. Untuk strata yang pertama, yaitu golongan 2A sampai 2D, itu kita dapatnya 25. Untuk strata kedua dengan golongan 3A sampai 3D, itu kita dapatnya 101. Dan strata yang ketiga dari golongan 4A sampai 4D, itu kita dapatnya 253. Dengan jumlah sampel yang dapat kita tarik, itu kita bisa hitung dari jumlah ketiga strata tersebut, yaitu jumlah strata pertama dijumlahkan sampai ke jumlah strata ketiga. Dengan 25 ditambah 101 ditambah 253, itu sama dengan 379 responden. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang taksiran rata-rata populasi. Yang pertama adalah bentuk taksiran. Rata-rata nilai karakteristik populasi tiada lain adalah jumlah nilai karakteristik dibagi dengan banyaknya unit dalam populasi. Kita bisa lihat rumus sebagai berikut. X disebut rata-rata yang dibobot, dengan bobot yang digunakan adalah ukuran stratum, yaitu NH. Kalau sampel dari setiap stratum diambil dengan menggunakan sampel acak sederhana, maka rata-rata nilai karakteristik dari sampel dalam setiap stratum bisa kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, sini X bar H ini tentu saja merupakan penaksir yang tak bias untuk X bar H. Karena X bar H ini merupakan penaksir yang tak bias untuk X bar H, maka NH X bar H akan merupakan penaksir total nilai karakteristik dalam stratum KH, sehingga apabila taksiran-taksiran total ini kita jumlahkan, yakni sigma NH X bar H, maka akan merupakan taksiran total dari nilai populasi. Oleh karena itu, taksiran rata-rata nilai karakteristik populasi akan sama dengan sigma NH X bar H dibagi dengan N, taksiran rata-rata nilai karakteristik populasi dalam sampel acak berlapis atau sampling acak berstrata. Kita beri simbol dengan X bar ST. Oleh karena itu, rumus yang kita peroleh adalah sebagai berikut. X bar ST sama dengan sigma H sama dengan I sampai L X bar H per N. Taksiran ini juga merupakan taksiran yang tak bias untuk X bar. Kita akan masuk ke contoh soal. Seorang peneliti mengadakan suatu survei untuk mengetahui berapa rata-rata hasil penjualan ladang per bulan
milik para petani di suatu daerah. Diketahui, di daerah tersebut terdapat 250 petani yang 60 diantaranya tergolong kelompok yang mempunyai ladang luas, 100 petani tergolong kelompok yang mempunyai ladang lumayan luas, dan 40 petani tergolong mempunyai ladang kecil. Jadi di sini kita mempunyai 3 strata, yaitu petani yang mempunyai ladang luas, petani yang mempunyai ladang lumayan luas, dan juga petani yang mempunyai ladang kecil. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah 50 petani yang masing-masing diwakili oleh 15 petani dari ladang luas, 25 petani dari ladang lumayan luas, dan 10 petani dari ladang kecil. Dalam tiap kelompok, petani-petani ini diambil dengan sampel acak sederhana. Dari petani yang dipilih, rata-rata pendapatannya kita bisa lihat dalam tabel. Nah, di sini adalah tabel penjualan hasil ladang per bulan menurut strata ladang dalam kita hitung dalam ratusan ribu rupiah. Kita bisa lihat ini adalah strata pertama, strata kedua, dan strata ketiga. Nah, di sini untuk X bar H untuk strata pertama kita dapat rata-ratanya adalah 125.000. Untuk X bar H strata kedua itu kita dapat 60.000, dan X bar H untuk strata ketiga kita dapatnya 30.000, di mana kita dapat SH-nya adalah 16.053,48 untuk strata yang pertama. Untuk strata kedua kita dapat 6.416,13, dan untuk strata yang ketiga kita mendapat 7.149,20. Nah, untuk menghitung rata-rata hasil penjualan ladang per bulan di daerah tersebut, kita hitung menggunakan rumus sampel acak berlapis tadi yang telah kita ketahui adalah X bar ST. Kita langsung masukkan nilainya. 60 di sini menunjukkan adalah jumlah petani yang mempunyai ladang luas, dan 125.000 ini adalah rata-rata dari strata pertama yang kita hitung menggunakan rumus sampel acak sederhana, ditambah 100 dikali 60.000 ditambah dengan 40 dikali dengan 30.000 per 200, sehingga hasil yang kita dapat atau rata-rata penjualan ladang per bulan di daerah tersebut adalah Rp73.500. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua tentang galat baku rata-rata. Seperti telah kita ketahui dalam uraian sebelumnya, selain taksiran untuk suatu parameter populasi, diperlukan juga varians atau galat baku dari taksiran tersebut agar presisi dari penaksir dapat diukur. Apabila sampel diambil melalui prosedur sampel acak berlapis atau sampel acak berstrata, dan dari nilai karakteristik sampel ini akan ditaksir rata-rata populasi X bar oleh X bar ST, maka varians dari X bar ST itu dapat kita tulis dengan V X bar ST, atau kita dapat tentukan menggunakan persamaan berikut. Kita bisa lihat bahwa V X bar ST sama dengan V dikali sigma H sama dengan I sampai L dikali NH dikali X bar H per N, yang apabila kita uraikan dia akan menjadi V X bar ST sama dengan 1 per N kuadrat dikali sigma H sama dengan 1 sampai L dikali N kuadrat H dikali NH kurang N kecil H per NH dikali S kuadrat H per NH, atau V X bar ST sama dengan sigma H sama dengan 1 sampai L W kuadrat H dikali NH kurang N kecil H dibagi NH, terus dikali dengan S kuadrat H per NH, dengan WH di sini menyatakan bobot stratum ke H. Vx bar ST di atas besarnya bergantung antara lain pada S kuadrat H, yaitu varians nilai karakteristik dalam stratum ke H. Kenyataannya, sering varians ini jarang diketahui besarnya, sehingga sulit bagi kita untuk menghitung Vx bar ST melalui persamaan sebelumnya. Oleh karena itu, Vx bar ST bisa ditaksir.
taksiran untuk V X bar ST akan didasarkan pada besarnya varians nilai karakteristik yang dihitung melalui sampel yang diambil dari setiap stratum. Penaksir tersebut adalah, kita bisa lihat pada rumus, untuk V topi X bar ST sama dengan sigma H sama dengan 1 sampai L dikali W kuadrat H dikali NH kurang N kecil H per NH dikali S kuadrat H per NH. Nah, untuk S kuadrat H di sini itu adalah dia untuk menyatakan varians dari nilai karakteristik stratum ke H yang dihitung dengan menggunakan persamaan tadi. Dengan demikian, galat baku dari rata-rata untuk sampling berstrata adalah S X bar ST sama dengan akar dari V X bar ST. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh soal. Dari contoh sebelumnya, melalui sampel yang diambil dari setiap stratum, besarnya varians atau simpangan baku pendapatan petani dihitung. Dari 15 petani yang mempunyai ladang luas, 25 petani yang mempunyai ladang lumayan luas, dan 10 petani yang mempunyai ladang kecil. Simpangan baku pendapatan dihitung. Hasilnya kita bisa lihat pada tabel sebelumnya, berturut-turut adalah untuk strata pertama itu didapat untuk strata pertama Rp16.053,48.000. Untuk strata kedua itu kita dapat Rp6.414,13. Yang strata ketiga kita dapat Rp7.149,20. Maka dengan menggunakan persamaan sebelumnya, varian rata-rata petani di daerah tersebut besarnya ditaksir, sehingga kita menggunakan rumus V topi X bar ST dengan hasil yang kita dapat adalah 1.621.797,603. Sehingga untuk galat bakunya kita hitung menggunakan rumus S X bar ST sama dengan akar dari V topi X bar ST. Kita akan menghitung akar dari nilai yang kita dapat tadi, yaitu 1.621.797,603, sehingga hasil yang kita dapat adalah 1.273,498. Nah, untuk nilai tersebut untuk mengukur presisi dari X bar ST. Sekian presentasi saya. Terima kasih.